Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Percaya kalau kita ada di pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah di pagi hari ini segala kemuliaan, pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Dia Raja yang Maha Kuasa, yang layak untuk kita muliakan di pagi hari ini. Siapkan hatimu, pribadimu untuk menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Mulia sembah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Mulia sembah Raja mulia. Puji, hormat, dan kuasa mulia. Amin, puji Tuhan. Agung kerajaannya, katakan dari surga. Surga datang untuk segenap umatnya, katakan dipuji. Amin Tuhan. Ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia sembah Raja mulia, yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dari awal saja kita semua untuk berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Kami nyatakan Tuhan pagi hari ini, Kau Allah yang mulia. Kami mau sembah Tuhan, Raja yang mulia dalam hidup kami. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa, katakan mulia. Amin Tuhan. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia, yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Lagi dengan hatimu katakan mulia Tuhan. Mulia, amin. Nyatakan Dia mulia dalam hidup saya dan saudara. Amin. Kami mau sembah Tuhan di pagi hari ini. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa mulia.
kasih-Mu kepada Tuhan. Tuhan senang dengan penyembahan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami puji Tuhan. Ini kami di pagi hari ini Tuhan. Kami mau puji, kami menyembah-Mu Tuhan. Dan awan kemuliaan Tuhan tercurah atas kami di pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Raja yang mulia. Kami sembah, kami agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin Tuhan. Oh Yesus, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kami. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih. Amin. Terima kasih. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Haleluya. Beri sorak-sorakan yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan
yang Tuhan nyatakan bagi kami di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kami mau nyatakan bahwa kami dipilih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bawa kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang luar biasa. Kami mau bersorak bagi Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini, menguasai setiap kami. Ibadah kami adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saudara percaya saudara adalah orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sorakan haleluya sebanyak 3 kali. Diakhiri dengan sorakan tepuk tangan yang paling meriah dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorakan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Katakan di samping kiri kananmu, engkau dipilih Tuhan. Haleluya. Kita semua dipilih Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyi pujian yang berkata, mari kita semua umat pilihan Tuhan. Haleluya.
Kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Jangan pernah engkau lupakan kebaikan Tuhan. Tapi mari kita menjadi umat Tuhan yang menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hartamu banyak, mungkin kekayaanmu banyak sampai hari ini. Tapi Tuhan tidak cari hartamu, karena hartamu itu semuanya dari Tuhan. Bahkan sehat kuat pun semua dari Tuhan. Tuhan hanya cari hati. Tuhan cari hatimu hari ini. Apakah Tuhan menemukan hati hamba dalam setiap pribadi kita? Jangan bangun setiap tembok dalam pribadimu, karena itu akan membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam pribadi saudara. Jangan bangun tembok. Jangan pernah bangun tembok apapun dalam pribadimu. Tuhan cari hatimu hari ini. Mari buka hati untuk dibentuk dengan kebenaran firman, untuk memiliki hati hamba yang mempermuliakan nama Tuhan. Hati hamba itu adalah pribadi-pribadi yang tunduk di bawah otoritas Allah. Tidak menomorsatukan dan tidak menomorduakan Tuhan, tapi mengutamakan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku tak dapat lupakan ya Tuhan. Ku tak dapat lupakan. Amin. Kebaikan yang ku terima. Katakan pengorbananmu. Pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
haleluya, haleluya. Ikhtiar kami untuk selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami adalah hamba yang hidup di dalam anugerah. Semua yang ada di sekitar kami, yang kami genggam dan kami miliki, yang kami jalani dan nikmati, semua sebatas anugerah Tuhan. Sebab itu kami mau tunduk di dalam setiap otoritas-Mu. Jadilah sesuai dengan apa yang Engkau mau terhadap hidup kami. Firman Allah menuntun kami kepada setiap apapun yang menjadi kehendak-Mu. Kami buka hati kami, urapan-Mu kami perlukan untuk memahami kebenaran-kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami renungkan kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus pasti berkati kita semua, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Satu kebenaran yang akan kita dengarkan, yang akan kita renungkan bersama. Mari kita buka di dalam Hosea. Hosea 8 ayatnya yang ke-7. Hosea pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Saya akan baca, perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Firman Allah berbunyi begini. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Berangkat dari kebenaran ini, ada satu tema yang membingkai kita dalam perenungan ini, yaitu apapun taburannya, sekali lagi, apapun taburannya pasti akan dituai. Apapun taburannya pasti akan dituai. Kebenaran ini sebelum kita renungkan lebih jauh, saya awali dengan sebuah balada pendek yang saya sebut sebagai balada pepaya liar di belakang pastori. Beberapa waktu yang lalu ketika pondasi pastori siap untuk digali, maka ditebanglah sebatang pohon pepaya yang masih lebat buahnya. Saya ingin katakan begini, pepaya ini sempat dinikmati oleh banyak orang. Kami di pastori pun benar-benar puas menikmati buah dari pepaya ini. Saya perhatikan ada jemaat-jemaat pula yang meminta dan bisa menikmati. Bukan hanya manusia, kelelawar pun menikmati, burung-burung pun menikmati. Tapi saya ingin bagikan begini, kenapa saya katakan sebagai balada pepaya liar? Karena tumbuhnya pepaya ini tidak pernah direncanakan. Tumbuhnya pepaya ini tidak pernah disengaja. Kami pun heran, tiba-tiba pepaya ini tumbuh di antara bebatuan, di antara kerikil-kerikil, silika-silika yang kita anggap itu bukan tempat yang tepat untuk ditumbuhi tanaman. Tetapi pada kenyataan pepaya ini semakin lama semakin tumbuh, semakin subur, menghasilkan buah, dan buahnya itu tidak sedikit, tapi buah itu banyak, bahkan hasilnya luar biasa. Tidak sempat dihitung berapa banyak buahnya, saking banyaknya. Bahkan ketika dia ditumbangkan dalam posisi buah yang banyak, sebenarnya tidak alkitabiah, sebenarnya sih mau tebang yang berbuah banyak, tapi apa boleh buat? Karena di situ ada lubang pondasi. Padahal hanya dimulai dengan satu bijian yang tanpa sengaja dibuang. Entah siapa yang membuangnya, entah siapa yang dengan saya yakin tidak sengaja melemparkannya ke situ, atau mungkin dengan cara bagaimana, ada mungkin biji pepaya yang ada di piring, kemudian air di piring itu dibuang, kemudian tersinggah di situ. Yang pasti dari biji itu tumbuh sebatang pohon pepaya yang lebat buahnya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Seperti inilah hukum tabur dan tuai. Entah sengaja atau tidak sengaja, apa yang telah kita tabur itu pasti kita tuai. Sekali lagi, entah kita sengaja atau tidak kita sengaja, apa yang tertabur dari kita, kita akan tuai. Dan ini berlaku untuk hal-hal yang baik maupun hal-hal yang buruk. Satu ketika mungkin kita tanpa berpikir, tanpa direncanakan melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Kita tidak pernah merencanakan saya ingin menabur kebaikan kepada orang itu. Tidak, kita tidak merencanakan. Kita serta-merta saja. Seketika itu saja kita tergerak dan melakukan kebaikan kepada orang. Itu pun adalah sebuah taburan yang pasti kita tuai. Tetapi sebaliknya, untuk hal-hal yang buruk sekalipun berlaku yang demikian. Sebab itu Alkitab katakan, hati-hatilah bertindak. Saya beberapa kali menyetir kendaraan, dan karena tidak hati-hati injak lubang yang dalam. Akibatnya ban sobek. Waktu ke Manado, subuh-subuh berangkat dari sini, masih di perbatasan pendakian Mangkutana ke atas ke Sulawesi Tengah, masih sepi, masih agak gelap. Saya harus turun dari mobil untuk buka ban, ganti ban karena bukan hanya sekedar bocor, bannya sobek. Karena saya turun dari aspal jalan dan membuat ban itu robek. Saya tidak pernah sengaja untuk turun dari jalanan. Tidak ada rencana untuk turun dari aspal. Tapi saya kurang hati-hati. Akibatnya ganti ban. Harus keringatan pada subuh-subuh hari. Tidak direncanakan. Sebab itu Alkitab katakan hati-hati bertindak. Hati-hati jaga perkataan, hati-hati menjaga pikiran, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena memang ada hal-hal yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita pikirkan terlebih dahulu, yang bahkan tanpa kita sengaja, itu mungkin keluar dari diri kita menjadi taburan. Mungkin boleh saya katakan biji pepaya yang tertabur di sana sebagai bentuk kecelakaan. Karena tidak disengaja, tidak direncanakan. Tapi akhirnya buahnya begitu lebat, dan kalau seandainya dari buah-buah yang dihasilkan dari pohon ini diambil bijinya, ditaburkan di tempat lain, pasti akan menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Inilah hukum tabur tuai. Jadi ini sebuah peringatan bagi kita supaya tidak melakukan hal-hal yang bahkan tanpa sengaja sekalipun. Berhati-hati, waspada, berawas-awaslah kalian. Karena ternyata ada akibatnya. Karena ada konsekuensinya. Sedangkan yang tidak disengaja saja ada konsekuensi. Bagaimana kalau ada kesengajaan? Bagaimana kalau ada unsur perencanaan? Ada unsur kesengajaan. Orang Israel dengan sengaja tidak mau taat. Tuhan sudah ingatkan kepada mereka. Tuhan sudah titahkan perintah-perintah kepada Israel. Tetapi mereka, walaupun mereka tahu itu sebuah kesalahan, mereka tahu itu sebuah ketidaktaatan, mereka tetap lakukan. Dan Tuhan katakan, engkau menabur angin akan menuai puting beliung. Sebatas angin, saya tidak terlalu yakin itu mendatangkan bencana hebat.
Tetapi kalau sudah berkata puting beliung, itu sama dengan bencana. Itu sama dengan kerugian. Itu sama dengan kehancuran. Kita banyak nonton TV di mana-mana. Akibat puting beliung. Ada badai puting beliung yang bisa merusak apapun di jalur di mana dia lewati. Bangunan-bangunan hancur, mobil-mobil bisa ditunggang balikan. Semua yang telah terpelihara selama bertahun-tahun bisa hancur ketika angin puting beliung. Israel melakukan kesengajaan ketika mereka tidak taat dengan Tuhan. Dan mereka menuai apa itu yang namanya puting beliung, berupa penghukuman Tuhan. Bahkan Alkitab katakan mereka tidak menikmati apapun dari hasil mereka. Mereka sempat menabur, tapi Alkitab katakan jangankan gandum yang menguning, gandum yang belum menguning pun tidak ada. Tanaman yang menghasilkan tepung tidak ada, padahal itu adalah makanan pokok mereka. Kalaupun ada hasil, ditelan oleh musuh mereka. Orang lain yang menikmatinya. Orang lain yang akhirnya mendapatkan apa yang mereka telah tabur. Susah payah mereka membajak, susah payah mereka menabur, bayar harga di dalam menabur. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mengapa? Bermain-main dengan Tuhan, dengan menabur angin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, begitu juga sebenarnya dengan taburan-taburan kebaikan. Sebab itu dalam judul khotbah ini, apapun taburannya itu pasti akan dituai. Kalau masalah taburan kebaikan, seperti saya katakan tadi, mungkin ada unsur ketidaksengajaan. Kita melakukan karena tanpa pamrih. Kita bermurah hati tanpa pikir akan ada imbalan. Tanpa disengaja kita telah menolong orang lain. Tetap saja hukum tabur tuai berlaku dalam diri kita. Pasti kita akan mendapatkan apa yang telah kita tabur, meskipun tanpa direncanakan. Nah, bagaimana kalau ternyata taburan yang baik itu kita sengaja dan kita lakukan dengan ketulusan, kita lakukan dengan keikhlasan, kita lakukan dengan sukacita? Wah, lebih luar biasa lagi. Ini hukum tabur tuai yang disengaja tentang hal yang baik yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 38, kita baca itu. Firman Allah bilang begini, berilah dan kamu akan diberi. Jadi kata berilah ini seolah-olah memang betul-betul kita sadar, kita memahami kebenaran, kita mengerti perintah Tuhan dan dengan sengaja kita memberi. Berilah dan kamu akan diberi. Ini hukum. Ini hukum yang disebut dengan hukum tabur tuai. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi saya pernah sampaikan kepada kita, katakanlah kita pakai takaran liter. Kita pakai takaran liter untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Pertama, jangan pernah bermimpi orang itu akan melakukan dengan takaran karung kepada kita. Tidak. Atau Tuhan akan melakukan takaran gantang kepada kita. Tidak. Tuhan akan tetap memakai takaran liter itu untuk membalas kepada kita. Tapi yang bedanya yaitu Alkitab katakan, kalau kita barangkali memberi, melakukan walaupun 1 liter, katakanlah 1 liter beras. Kita sekedar taruh, pas rata, pakai kayu seperti para penjual-penjual beras. Kalau di sini rata-rata menjual pakai kiloan.
Kalau kami di utara jarang menjual pakai kiloan, pakai liter. Beli beras 10 liter. Jadi pakai takaran liter. Jadi di dalam karung penjual pasti ada liter dan ada kayu lurus. Ditaruh srek. Walaupun ada akal-akalnya juga. Dipegang begini liternya. Padahal jempol ini menentukan loh. Ini jempol ini. Iya kan? Ini teknik penjualan. Saya tidak mengajar kita untuk mencari untung dengan yang begini. Tapi biasanya begini. Padahal ini coba kali 100 yang begini. Berapa memang? Tapi takaran yang kita berikan ini, Alkitab katakan Tuhan pakai liter itu. Tapi caranya Tuhan padatkan. Ditekan. Bukan sekedar ditekan. Ditaruh lagi sampai penuh. Dan bahkan Alkitab katakan apa? Digoncang, kalau perlu digoncang. Kita kan biasa supaya padatkan. Kalau karung itu ditadah begini. Supaya padat. Bahkan Alkitab katakan, dan tumpah keluar. Sampai membual. Sampai itu betul-betul tumpah-tumpah. Melebihi dari kapasitas yang dipakai. Kemudian itu diserahkan kepada kita. Ditaruh pun di ribaan. Saya pernah ajarkan ini. Ditaruh di ribaan. Di bagaimana ribaan? Di mana ribaan? Ribaan ini. Karena kalau Tuhan mengembalikan, kita tidak sanggup lagi terima dengan begini. Terlalu berat. Kita harus taruh di sini. Saking beratnya. Ketika Tuhan mengembalikan kepada kita. Tapi yang pasti ukuran yang kita pakai itu dipakai oleh Tuhan. Kalau ukuran yang kita pakai itu karung, maka karung yang dipakai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana caranya supaya ketika kita menabur direncanakan, ada sukacita kita melakukan. Karena keikhlasan kita melakukan. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita supaya kita mencapai hasil yang berlipat ganda. Yang maksimal, ternyata ada petunjuk-petunjuknya. Bukan sekedar kita lakukan. Ada petunjuk-petunjuknya. Yang pertama yaitu jangan pernah menunggu waktu yang tepat menurut pikiran kita untuk menabur. Sekali lagi, jangan menunggu waktu yang tepat menurut pikiran kita untuk menabur. Kenapa demikian? Karena biasa menurut pikiran kita, menurut manusia, nanti menabur, nanti melakukan sesuatu kalau sudah kaya raya. Nanti saya lakukan sesuatu kalau memang saya sudah punya banyak keuntungan. Nanti saya lakukan sesuatu kalau sudah tidak ada masa krisis. Nanti saya lakukan sesuatu kalau semua sudah baik-baik saja. Nanti saya akan lakukan sesuatu kalau sudah tidak ada kebutuhan lain. Itu di pikiran kita. Ini seringkali menjadi alasan mengapa kita tidak menabur. Sesuai dengan apa yang di pikiran kita. Pengkhotbah 11 ayat 4 bilang begini. Pengkhotbah pasal 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan. Coba yang tadi, ayat yang tadi. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Oh nanti angin utara baru saya menabur. Oh nanti saya angin selatan baru saya menabur. Seolah-olah itu yang ada di pikiran kita. Nanti keadaan yang baik-baik menurut kita. Nanti menurut kita ada suatu keadaan yang tepat untuk menabur. Baru kita menabur. Padahal Alkitab katakan orang yang semacam ini dia tidak akan pernah menabur. Dan dia tidak akan pernah menuai. Kita mungkin mendapatkan hasil. Tapi sebenarnya coba perhatikan. Prinsip taburan. Bapak Ibu bisa perhatikan satu tongkol jagung.
Kalau kita menuai dari apa yang kita tanam dengan satu tongkol jagung, tidak cuma satu tongkol jagung yang kita akan dapat. Itu bukan taburan, itu bukan tuaian. Itu cuma kembali pokok. Sebenarnya kalau tuaian itu berlipat-lipat ganda dari apa yang telah kita tabur. Jadi yang seperti ini tidak akan pernah menabur dan tidak akan menuai. Sebab itu Alkitab katakan berikan gambaran kepada kita untuk contohi Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 12, Kejadian 26 ayat 12 bilang begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah yang bagaimana? Tempat Ishak menabur. Tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang tidak pernah datang hujan. Tanah yang tidak mungkin untuk ditanami. Tanah yang tidak mungkin menghasilkan menurut pikiran banyak orang. Tidak mungkin untuk menghasilkan. Tapi Ishak tidak menunggu datangnya hujan. Ishak tidak menunggu tanah itu basah. Tapi ketika Tuhan taruh bagi dia, dia harus hidup di tanah itu sebagai orang asing, menabur di situ, dia cuma lihat waktunya Tuhan. Kesempatannya Tuhan untuk dia lakukan. Dan Alkitab katakan, di luar dugaan, di luar apapun yang menjadi batas logika manusia, dia menghasilkan sampai 100 kali lipat. Bahkan ayat 13 katakan, dia menjadi orang yang kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Waktunya tidak tepat menurut manusia. Tempatnya tidak tepat menurut manusia. Situasi dan kondisinya tidak tepat untuk menabur menurut logika. Tapi seandainya Ishak tidak menabur, maka dia tidak akan pernah menuai seperti ini. Kita bertemu pula dengan peristiwa seorang janda di Sarfat. Bertemu dengan hambanya. Anehnya lagi Tuhan bawa abdi Allah ini berjumpa dengan janda yang miskin. Kalau ketemu dengan janda yang kaya, yang punya perusahaan, yang punya segala-galanya, ini ketemu dengan janda yang miskin, yang di Sarfat. Di daerah itu pun terjadi kelaparan yang amat sangat. Orang-orang mulai mati kelaparan. Dan itu pun mulai akan dialami oleh janda di Sarfat. Karena ketika Elia katakan, buatkan aku roti. Tapi janda ini katakan, yang ada pada kami tinggal sedikit minyak dan sedikit tepung. Ketika kami buat ini, maka aku dan anakku akan mati. Artinya itu akan menjadi roti yang terakhir. Sedangkan kelaparan masih berkelanjutan. Kemarau masih panjang. Tapi Elia katakan, buatkan untuk aku. Dan Alkitab saksikan, semenjak janda ini membuat bagi abdi Allah, maka tepung yang dia simpan itu tidak pernah habis. Terus ada. Anehnya, taruh seperti kosong. Sebentar lagi bikin kok masih ada. Kok masih ada? Artinya dia hidup di dalam mujizat Tuhan. Hidup dalam keadaan yang seolah-olah tidak masuk akal. Karena dia telah menabur walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin sebenarnya untuk bisa menabur. Dalam situasi yang tidak mungkin untuk dia menanam. Tapi yang luar biasa, Tuhan pelihara janda di Sarfat. Jadi yang pertama, jangan menunggu waktu yang tepat menurut kita, menurut pikiran kita untuk mulai menabur. Yang kedua yaitu bagaimana supaya taburan yang kita sengaja lakukan ini pun hasilnya itu berlipat kali ganda. Yang kedua yaitu pelihara taburan itu. Pelihara taburan itu. Hakim-Hakim 6 ayat 3 sampai 4. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 3 sampai 4 bilang begini. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek,
Dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka. Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Seolah-olah apa yang ditabur oleh Israel tidak ada hasilnya. Mereka walaupun telah berusaha bahkan mungkin menggarap tanah, bahkan sampai menabur, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Mereka tidak kuat menjaga taburan itu. Mereka tidak kokoh menjaga taburan-taburan itu. Sebab itu saya ingin bagikan kepada kita, pelihara taburan itu harus dijaga. Harus dijaga dari apa? Harus dijaga dari siapa? Yang pertama, dijaga dari kuasa kegelapan. Iblis yang memang tidak menghendaki kita diberkati. Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Konteks di sini bicara tentang kuasa kegelapan sebagai pencuri. Dia mencuri bukan hanya sekedar tentang harta kita, dia mencuri damai sejahtera kita, dia mencuri sukacita kita, dia bisa mencuri masa depan kita. Sebab itu harus dijaga. Alkitab katakan jangan beri celah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena ketika ada celah, ada kesempatan, dia curi semua apa yang baik dalam diri kita. Termasuk taburan kita. Kita mungkin berkata, Tuhan aku telah menabur selama ini. Aku bertahun-tahun loh menabur Tuhan. Apa yang kurang? Saya menabur waktu, saya melayani Tuhan. Saya melakukan ini, saya melakukan itu. Tapi satu ketika kita beri celah bagi iblis, beri kesempatan bagi kuasa kegelapan, dia bisa curi dan kita tidak mendapatkan hasil apapun. Iblis datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Sekarang memelihara taburan dari apa? Memelihara taburan dengan tidak pernah menjadi lemah. Jangan menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita pasti menuai. Tapi perhatikan, jika kita tidak apa? Tidak menjadi lemah. Tidak menjadi lemah. Lemah yang bagaimana? Kita akhirnya menjadi lemah imannya, lemah pengharapannya, lemah kesetiaannya, menjadi lemah komitmennya yang luar biasa dahulu. Bahkan ketika kita menabur, kita melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain, bagi Tuhan, semua kita lakukan dengan penuh sukacita. Satu ketika di masa penantian, sejalan dengan beriringnya waktu, sekali lagi saya ingin katakan, ada banyak yang berusaha melemahkan kita. Bisa itu orang lain yang bisa melemahkan kita. Bisa itu masalah yang melemahkan kita. Pergumulan yang bertubi-tubi yang melemahkan kita. Sampai satu ketika kita berpikir, saya memang tidak pantas untuk menerima. Biar saya hancur, biar saya gagal, biar saya begini. Mungkin sudah begini jalan saya, ini yang saya pilih. Padahal sementara kita menjadi lemah. Sia-sia taburan. Jangan klaim Tuhan, mana janjimu? Saya sudah menabur dulu, saya telah melakukan dulu, saya telah melayani dulu, saya telah setia dulu. Tapi itu dulu. Siapa engkau sekarang? Sedangkan yang paling menentukan bukan awal, tapi akhir. Di mana engkau ketika Tuhan katakan, hai Reki, saatnya engkau menabur, engkau menuai. Tapi gimana keadaanmu? Apakah masih kuat atau sudah lemah? Yang dulu engkau begini, begitu, tetapi sekarang bagaimana? Seperti apa? Seperti apa ikhtiar-ikhtiarmu? Seperti apa harapan-harapanmu?
Jangan pernah menjadi lemah. Karena iblis pintar. Sekali lagi, iblis tidak pernah senang kita diberkati. Camkan baik-baik itu. Tuhan tidak pernah ada rencana jahat dengan kita. Bahkan dia janjikan masa depan yang penuh harapan. Hidup yang penuh damai sejahtera. Amin. Damai dan sejahtera. Damai dan sejahtera. Haleluya. Tuhan janjikan itu loh. Kamu bukan di bawah tapi di atas. Kamu naik bukan turun. Kamu kepala bukan ekor. Tuhan datang memberi kelimpahan, bukan kekurangan. Tetapi iblis tahu bahwa wah, ini orang taburannya luar biasa. Ini orang dia akan menuai luar biasa. Jangan-jangan orang-orang ini masa depannya luar biasa. Memang sebenarnya itu. Dia punya cara untuk melemahkan. Dia bisa pakai apa saja. Ingat, dia bisa pakai apa saja untuk melemahkan. Dia bisa pakai orang di sekitarmu. Suami, istri, anak-anakmu, orang tuamu. Dia bisa pakai mungkin di tetangga-tetanggamu. Dia pakai mungkin sesama jemaat. Dia pakai mungkin dengan apa yang kau miliki. Usahamu, pekerjaanmu, hobimu, kesukaan-kesukaanmu. Apa yang kau idolakan itu bisa dipakai untuk melemahkan engkau. Supaya kita tidak bisa menuai dengan maksimal. Kemudian yang berikut, pelihara taburan itu dengan apa? Tetap kita utamakan Tuhan. Amin. Tetap utamakan Tuhan. Tetap lihat kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan di dalam hidupmu. Karena memang benar kita yang menabur. Tapi sekali lagi saya jelaskan seperti minggu-minggu yang lalu. Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Tuhan yang menumbuhkan dan Tuhan yang mengizinkan hasil kita terima. Hagai 1 ayat 6 bilang begini. Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak. Nah ini juga sebenarnya bukan pada tabur tuai yang sebenarnya. Kamu menabur banyak, tentu menabur kebaikan. Tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya kita tidak pernah puas, kita tidak pernah mencapai sebuah kemaksimalan selama kita hidup, selama kita berusaha, selama kita bekerja. Kita tidak pernah menikmati. Kita berusaha terus, aduh masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Terus kita terpikir masih kurang, harus tambah lagi, harus tambah lagi, tambah lagi. Tiba-tiba lonceng itu sudah berbunyi bahwa kita sudah harus berakhir. Ini sangat menyedihkan. Padahal orang yang diberkati Tuhan bukan dari apa yang engkau punyai, tapi apa yang telah engkau nikmati. Seberapa besar yang telah engkau nikmati, bukan seberapa besar yang engkau miliki. Tuhan mau kita tetap utamakan Tuhan yang pemberi tuaian itu. Yang empunya berkat, lebih memilih untuk mengutamakan sang pemberi berkat daripada berkat itu sendiri. Sebab itu dalam Hagai 1 ayat 9 bilang begini. Kamu mengharapkan banyak. Tadi kan ayat 6. Kamu menabur banyak tapi bawa pulang hasil sedikit. Perhatikan ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Nah ini pundi-pundi yang bocor ya. Pundi-pundi yang bocor. Ada saja kebutuhan yang besar. Yang membuat seolah-olah semua gaji besar sekalipun, pendapatan besar sekalipun kok tidak tersimpan. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Artinya bahwa kita terlalu terfokus dengan apa yang kita dambakan, target-target kita, dan kita lupa bahwa ada satu pribadi yang perlu kita utamakan, yaitu Tuhan.
Libatkan Tuhan dengan cara mengutamakan Tuhan. Jangan abaikan tentang Tuhan. Ibadah kepada Tuhan, doa-doa kita, penyerahan kita. Semua tentang Tuhan, prioritasnya tentang Tuhan. Jadi kita menabur, tapi kok sepertinya, loh, hasilnya kok sedikit. Hampir tidak ada bahkan. Jadi ini merupakan hal yang kedua. Supaya kita maksimal menerima tuaian, peliharalah taburan itu. Yang ketiga terakhir, tetaplah menabur dalam kondisi apapun sambil pegang janji Tuhan. Tetaplah menabur. Karena kondisinya begini, ada orang yang dahulunya merupakan orang yang menabur kebaikan, menabur tentang keintiman dengan Tuhan, menabur pelayanan, menabur tenaga, menabur materi, menabur apapun. Tapi satu ketika ada masalah, ada persoalan, ada pun berjumpa dengan berbagai macam pergumulan, dia berhenti. Tapi saya ingin katakan, tetaplah menabur dalam kondisi apapun. Ayat yang sudah sering kali kita baca dan bahkan kita nyanyikan, Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan, mengapa? Buktinya dia harus menangis, buktinya dia harus mencucurkan air mata. Mungkin berat pergumulan, mungkin berat persoalan, tapi bukan berarti berhenti untuk menabur, dan bukan berarti berhenti untuk maju. Terus maju sambil menaburkan benih, walaupun harus mencucurkan air mata. Karena apa? Karena tidak sia-sia taburan. Meski harus kita bergumul dengan keadaan yang sulit, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menuai sesuatu yang baik. Saya awali dengan balada tadi tentang pepaya, tapi saya ingin ajak kepada kita untuk bagian yang ending dari khotbah ini. Marilah kita berikhtiar untuk tetap menabur yang baik. Silakan kita berhati-hati dengan taburan yang salah. Jangan sampai, karena ternyata tidak sengaja pun akan ada tuaiannya. Tapi mari ketika kita berikhtiar menabur yang baik, pertama, taburlah benih yang berkualitas. Orang kalau tanam jagung, dia pasti akan memilih benih yang bagus, benih yang baik. Karena akan menghasilkan pula tanaman yang baik, tuaian yang baik. Dan kalaupun kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ketika kita diberi kesempatan, diberi peluang untuk menabur yang banyak, lakukan yang terbaik. Karena 2 Korintus 9 ayat 6 bilang begini, camkanlah ini. Kata camkan ini merupakan peneguhan tentang keseriusan dari hukum tabur tuai ini. Camkan ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saya pernah katakan bahwa jangan iri hati kepada orang yang menuai banyak. Karena mungkin tanpa engkau ketahui dia telah menabur banyak. Karena seringkali fenomena hari-hari ini, orang hanya perhatikan ketika seseorang itu menuai. Kita cemburu, kita iri hati. Kita mulai ngomong yang tidak-tidak ketika dia mulai menuai. Padahal kita tidak mengerti dan tidak mau mengerti, tidak mau perhatikan di saat-saat ketika dia menabur. Mungkin kita hanya taruh 1 liter, tapi dia 10 liter tanpa dikasih tahu kepada kita. Dan saya ingin katakan pula bahwa orang yang mendambakan untuk menuai banyak, bahkan menuai tapi tanpa menabur, hanya pencuri yang begitu. Menuai banyak gabah, menuai banyak jagung, tapi tidak pernah menanam. Ini tentang logikanya ya, logikanya. Itu biasanya pencuri yang begitu. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan mau supaya kita berlipat-lipat mendapatkan. Maka lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Maka saya percaya, saya yakini bahwa ketika kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan dengan sukacita kita melakukan. Dengan ketulusan hati karena kita mencintai Tuhan kita melakukan. Hukum tabur tuai itu mengikat kita. Ini sudah hukum. Kalau bicara hukum itu di atas teori. Di atas teori. Kalau teori-teori masih bisa dibantah. Teori Darwin, bukan hukum Darwin, bukan. Teori Darwin. Karena Alkitab membantah. Banyak orang-orang yang membantah karena ini sebatas teori. Masa manusia berasal dari monyet? Tidak. Itu teori Darwin. Tapi kalau bicara hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi. Saya yakin hukum Tuhan ini mengikat kita ketika kita melakukan. Sebab itu Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, mari maju sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya percaya ketika segala sesuatu dipulihkan, Alkitab katakan kita seperti orang yang bermimpi. Kita terkaget-kaget dengan cara Tuhan untuk memberkati kita, melimpahkan tuayan-tuayan yang luar biasa bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tutup Alkitab kita masing-masing. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Dari awal kita nyanyikan, semua jemaat kita bangkit berdiri semua. Syukur
doamu, angkat nyanyianmu, angkat mazmurmu. Oh, mulialah namamu, mulialah namamu, Bapa. Ya, Yesus. Haleluya. 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 Beri pujian, beri sembah, nyanyian yang terbaik. Walaupun kondisimu sekarang ini mungkin katakan kurang baik, keadaan yang kurang baik, mungkin belum baik menurut kita, tapi mengucap syukur dalam segala hal, naikkan pujian dalam segala waktu. Oh, oh, oh. Jesus. Haleluya. Haleluya. Glory. Takkan pernah ku selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati. Katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati. Sekali lagi, benar-benar katakan dari hatimu, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami menabur, kami pasti menuai yang baik dari Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah menahan kebaikan. Bila saatnya bagi kami untuk menuai sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan kami mau tetap setia. Kami mau tetap menjaga taburan kami. Kami tidak mau menjadi lemah. Dan kami mau terus terikat dan intim dengan Engkau. Sehingga kami benar-benar kami tidak pernah kehilangan tuaian-tuaian itu. Karena Engkau yang berjanji, dan janjimu ya dan amin bagi kami. Meteraikan kebenaran-kebenaran ini menjadi satu kekuatan motivasi bagi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya kebenaran ini membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Termasuk hidup kami, hati kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran ini. Selanjutnya saat ini kami akan meletakkan korban persembahan kami yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan penuh keikhlasan dan sukacita. Kami pasti menuai, kami pun pasti menerima sesuai dengan janji-Mu. Kami lakukan semuanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Dan pengumuman untuk minggu ini, doa masih dilakukan hari Rabu malam. Saya sampaikan bahwa sekali lagi jangan kita berpikir bahwa dengan doa di rumah yang mungkin sudah menjadi rutin, kemudian mengurangi kualitas doa kita dibanding dengan di gereja. Tidak. Keadaan seperti ini memungkinkan kita lakukan, yaitu berdoa dari tempat yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita menyatu di dalam doa, saya yakin itu benar-benar membuat sorga diguncangkan dengan doa-doa kita. Sebab itu kita tetap berdoa Rabu mengikuti panduan-panduan yang ada dalam WhatsApp grup yang akan dibagikan kepada semua jemaat Tuhan.
Hari Jumat tetap ada doa puasa, doa rantai dari pagi sampai sore hari. Dan saya sampaikan bahwa progres untuk pembangunan tetap di minggu ini akan ada tukang-tukang yang bekerja. Perencanaan minggu ini kita akan slop karena memang targetnya sampai tahun ini sampai di slop, supaya kapan ada timbunan atau katakanlah ada peluang untuk dapatkan timbunan, apatah lagi memang hari-hari ini ada satu aturan ketat dari pemerintah ya tentang pembatasan galian C kalau tidak salah. Jadi memang agak sulit sekarang untuk dapatkan timbunan-timbunan itu, tetapi seandainya ada, misalnya seperti ada pemeliharaan jalan pipa minyak dan sebagainya, kita bisa manfaatkan itu. Sebab itu targetnya kita selesai slop di minggu ini. Sebab itu nanti saya akan ingatkanlah hari Jumat kalau seperti apa perkembangannya. Bisa jadi Sabtu, sekali lagi bisa jadi Sabtu kita ada planning kerja bakti dalam hal pengecoran. Jadi diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, karena kalau bicara pengecoran ya setidak-tidaknya kita dengan rantai manusia yang pakai ember-ember untuk bisa mengecor, karena diharapkan itu sehari sudah harus bisa selesai, tidak terputus kalau kita mengecor. Jadi nanti pasti akan diumumkan minimal Jumat sore untuk kepastian kerja bakti pada hari Sabtu nanti. Saya kira itu saja. Kemudian di sini ada undangan-undangan pernikahan, ada 2 undangan pernikahan dialamatkan kepada seluruh jemaat GPDI Bukit Hermon Tabarano. Yang pertama yang menikah saudara Deni Layuk dan Restia Novita Bine. Rupanya ini katanya sepupunya Pak Rambung. Jadi sepupu dari anggota jemaat. Dilaksanakan resepsi pernikahan jam 11:30 siang. Jalan Danau Tempe nomor 32. 11:30 siang, jam 11.30. Jalan Danau Tempe nomor 32. Jadi saya kira itu. Kemudian yang kedua yaitu yang menikah Vince Aris Rani, sarjana keperawatan nurse, dengan Hendra Mongan ST. Jadi Hendra ini menikahnya juga pula pada hari Sabtu. Tadi juga Sabtu 28 November ya. Sabtu sama-sama Sabtu, tapi ini berlangsung 4:30 sore. 4:30 sore. Tempat kediaman Bapak Aris Rani, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 6, Wawondulah. Jadi ini 2 undangan bagi kita, 1:30 dan 1:30 sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, tetap kita berdoa supaya segala sesuatu terkendali. Tetap kita jaga kondisi, jaga kesehatan. Walaupun hari-hari ini sepertinya tidak segencar-gencar dulu orang mengingatkan tentang virus corona, tetapi selalu saya ingatkan kita berdoa dan berjaga. Tetap berhati-hati karena virus masih gentayangan di mana-mana. Kecil sekali, bahkan tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi itu bisa berdampak. Kita berdoa supaya Tuhan tetap proteksi kita, tetapi kita tetap berjaga. Supaya kita dalam istilahnya kita tidak mencobai Tuhan dalam hal ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Sama-sama kita Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
ibadah raya yang diberkati Tuhan. Kami percaya dan kami yakini Tuhan ada di pihak kami. Sehingga kami yang telah beribadah saat ini, ada perlakuan spesial Tuhan bagi kami. Dalam sepanjang minggu yang akan kami jalani dan kami hadapi, pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, harapan-harapan kami dipenuhi. Dan kami yakin doa-doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan kami yakin roti makanan kami diberkati, minuman kami diberkati, dijauhkan dari penyakit apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami doakan pun kekasih-kekasih yang di sepanjang minggu ini Tuhan telah berkati dengan pertambahan usia. Kami doakan saudara Sien yang sekarang ini ada di Papua. Tuhan berkati dia dalam hari ulang tahunnya. Kami doakan pula saudari Wit di mana saja dia berada sekarang ini. Tuhan berkati di hari ulang tahunnya. Kami doakan juga anak Iyin yang sekarang lagi praktik di kapal. Kami doakan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dalam hari ulang tahun pribadi-pribadi ini. Kami yakin anak-anak muda ini akan menikmati kekuatan, menikmati perlindungan, menikmati berkat-berkat baru. Bahkan kami yakin mereka akan jumpai usianya selanjutnya dengan penuh berkat Allah yang lebih lagi. Penyertaan yang luar biasa. Bahkan perlindungan, bahkan pertambahan-pertambahan dari Tuhan. Dalam semua apapun yang mereka lakukan. Termasuk pekerjaan, pendidikan, dan semua yang mereka geluti. Sungguh Tuhan bela dan Tuhan berkati. Terima kasih dijauhkan dari semua penyakit dan semua hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk kecelakaan kerja dan rancangan jahat orang. Kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi semua jemaat Tuhan, tugas kerja yang berbeda-beda, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang sama sebagai sumber berkat. Sebab itu kami percaya Tuhan punya banyak cara yang membuat kebutuhan-kebutuhan kami terpenuhi. Semua yang kami miliki, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, aset-aset yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan lindungi dan Tuhan jagai. Terlebih keluarga kami masing-masing, Tuhan pelihara. Tuhan yang akan selalu lindungi, proteksi dengan darah-Mu. Baik keluarga-keluarga kami yang ada di sekitar kami, yang hidup serumah dengan kami, maupun mereka yang harus ada di jauh karena pekerjaan, karena pendidikan, karena berbagai macam tugas dan tanggung jawab. Tuhan pun lindungi dan jagai mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami doakan dalam pembangunan pastori. Kami katakan, kami yakini Tuhan Engkau Allah Jehovah Jireh yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Kecil kekuatan kami, tapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang punya segala-galanya, langit, bumi dan segala isinya. Kami yakin pribadi-pribadi yang telah mengambil bahagian lewat apapun yang telah mereka lakukan, kami percaya tidak akan menjadi sia-sia. Baik itu dari jemaat Tuhan, bahkan mereka yang ada di luar jemaat Tuhan, para donatur-donatur, orang-orang yang memiliki hati untuk menabur di tempat ini. Kami yakin di sini menjadi tempat yang subur untuk menabur dan mereka pasti menuai berlipat kali ganda. Kami katakan itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Segala hal yang tidak diinginkan yang coba mengganggu kami di minggu ini, kuasa-kuasa kegelapan dan anasir-anasir setan, berbagai macam praktik-praktik perdukunan, santet, bahkan segala kecelakaan, mara bahaya, musibah, bahkan segala sakit, penyakit, kelemahan yang disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, sel-sel berbahaya sekalipun, bahkan termasuk virus corona, kami tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dan kami yakin dimanapun kami berada, di rumah, di tempat pekerjaan, tempat usaha, di atas kendaraan, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan membuat engkau menikmati kelimpahan-kelimpahan hari ini. Besok sampai Maranatha. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang kembali kali kedua menjemput kita semua. Kami akhiri ibadah raya yang diberkati dan luar biasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.